Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue mau cerita kalau gue baru aja balik dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dan di video kali ini gue pengen ngasih tahu kenapa gue tuh seneng banget ketika gue berlibur ke Malaysia dan kayak gue ya, at least gue hampir nggak pernah bosen kalau ke Malaysia terutama Kuala Lumpur. Untuk Malaysia sendiri gue baru pernah ke Penang, terus Johor untuk yang stay sampai nginep. Jadi sebenarnya video ini lebih kepada Kuala Lumpur sih. Judulnya agak clickbait aja sih. Kalau misalkan gue tulis Kuala Lumpur, kayaknya nggak semua orang bakal search Kuala Lumpur. Yaudah, alasan pertama kenapa gue suka berlibur ke Malaysia adalah satu, harga tiketnya secara konsisten cukup affordable. Rata-rata harga tiket gue untuk ke Malaysia adalah sekitar 1 sampai 2 juta rupiah pulang pergi. Emang keseringan pesawatnya low cost. Kayak gue nggak pakai bagasi tambahan. Tapi ya udah nggak masalah. Dan tips dari gue kalau misalkan teman-teman bawa koper terus taruh di cabin, ya teman-teman harus antri segera, nggak boleh nunggu terlalu lama. Kalau nggak nanti eh, bagasi kabinnya itu akan cepat penuh. Ya namanya ada harga ada kualitas lah ya. Tapi gue pribadi sih seneng karena itu. Bahkan suka lebih murah daripada ke Bali atau bahkan ke daerah-daerah di Sumatera atau bahkan harganya tuh nggak beda jauh sama misalkan kalau kita ke Jogja dan bahkan suka lebih mahal ke Kalimantan. Emang nyebelin sih kadang-kadang harga tiket domestik kok lebih mahal padahal mau ngunjungin banyak tempat juga di Indonesia. Tapi ya kenyataannya seperti itu dan gue sebagai pembeli orang biasa ya prefer Kuala Lumpur, Malaysia. Sayangnya semoga setelah ini ya harga tiket bisa lebih bersaing lah untuk domestik. Oke, itu alasan pertama. Terus alasan kedua adalah menurut gue hotel-hotelnya bagus dan harganya tuh kalau gue lihat ya gue bandingkan dengan di Jakarta suka lebih murah. Misalkan kemarin gue nginep di Hotel Aman Kuala Lumpur. Ini Hotel Aman. Bagus jir, cuma 400 ribuan. Oke banget. Ini TV, smart TV BTW. Ada lampu baca, ada ini. Oke banget, nggak bohong. Ada setrika, anjay. Ada kulkas. Ini apa? Ada laci, tapi nggak perlu-perlu banget. Air putih. Oke banget sih. Jangan lupa bawa colokan 3 kalau ke Malaysia. Mantap sih, not bad banget. Sumpah. Kalau ke Malaysia boleh sih coba Hotel Aman, apalagi kalau pengen di Bukit Bintang. Dan menurut gue, Hotel Aman di Kuala Lumpur itu sangat-sangat bagus untuk harga sekitar 450 ribu per malam. Oke banget. Gue nginep di Malaysia tuh 3 hari 2 malam. Terus di situ tuh TV-nya bisa YouTube, kamar mandinya oke, kedap suara, ada hair dryer, bahkan ada setrika, dan lumayan luas. Sedangkan untuk di Jakarta harga 450 ribu itu agak sulit sih untuk nemu yang benar-benar oke dan ya nggak terlalu jauh lah dari tempat wisata atau tempat yang dikunjungi. Emang Hotel Aman nih di Bukit Bintang, jadi agak jauh sedikit dari KLCC, cuma nggak masalah sih. Karena ini membawa kita ke poin 3, menurut gue harga Grab Car, ini bukan promosi gue, tentu nggak dibayar sama sekali, ini pengalaman gue aja. Grab Car-nya tuh kurang lebih sama atau bahkan lebih murah daripada Jakarta. Emang setahu gue juga Grab ini dulu dibuat dari Malaysia sebelum ada akuisisi. Gue bahkan nggak tahu sekarang Grab itu kepemilikannya siapa, cuma awalnya emang dari Malaysia. Dan memang sangat umum digunakan di Malaysia dan dulu awal-awal sebelum masuk ke Indonesia ya tenarnya di Malaysia dulu. Jadi udah umum banget lah penggunaan Grab ini. Dan karena ketika gue di Kuala Lumpurnya panas banget, jadi gue sangat merasa bahwa keberadaan Grab ini sangat menguntungkan dan menyenangkan. Apalagi gue travelnya berdua sama teman gue. Jadi ya kalau dihitung-hitung
Apalagi kalau misalkan kita bagi berdua tuh lumayan banget. Kalau misalkan teman-teman jalannya bertiga atau berempat, lebih bisa neken transport lagi, ya kan? Dan enaknya karena panas, itu di Grab kan aman, adem ya. Kalau naik transport umum memang enak sih, naik MRT, naik bus. Cuma gue pribadi sayangnya tidak terlalu percaya dengan sistem bus di Kuala Lumpur yang menurut gue suka agak lama kedatangannya, terus MRT yang sayangnya kadang lumayan jauh dari tempat yang, jadi stasiunnya itu lumayan jauh dari tempat yang kita ingin kunjungi. Jadi ya menurut kita dengan waktu 3 hari 2 malam ya paling nyaman adalah menggunakan Grab, dan itu dibantu dengan Grab yang harganya kurang lebih sama atau bahkan lebih murah daripada Jakarta. Udah gitu, ini menurut gue pribadi, Grab di sana tuh nggak kepoan. Gue sejauh ini pakai Grab di sana nggak pernah ada yang nanya, tinggal di mana? Terus mau kemana, dari mana? Karena kadang pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh males dijawab karena kita maunya langsung nyampe aja cuy sampai tujuan. Sedangkan nih perbandingannya pas gue nyampe Indonesia langsung naik taksi sama ya naik online taksi juga. Gue nggak mau sebut apa mereknya. Kalau di Indonesia gue tuh langsung ditanya, abis pulang dari kampung ya mbak, abis ini ya mbak mau ke hotel ini, terus kayak terasa banget kontrasnya. Gue sih lebih nyaman gak banyak ngobrol ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia akan dikembangkan budaya tidak banyak ngobrol, pengemudi taksi, baik taksi online maupun taksi biasa, itu akan sangat menyenangkan bagi saya pribadi sebagai pengguna ojol di Jakarta ini, dan kadang pengguna taksi juga. Jadi ya semoga itu bisa jadi masukan tersendiri. Terus, tiga, kan tadi satu pesawat, dua hotel, tiga buku. Ini penting menurut gue, dan emang sesuai data dari buku-buku yang gue beli, harga buku bahasa Inggrisnya atau bahasa asingnya, terutama bahasa Inggris, itu lebih murah daripada Jakarta. Jauh. Dan koleksinya tuh oke-oke banget, gue nggak bohong. Ketika di Jakarta toko buku semakin kecil, dan kayak nggak fokus jualan buku. Di Kuala Lumpur tuh, aduh, surga banget. Nggak bohong. Ya gue misalkan ambil deh contoh Kinokuniya di KLCC. Itu gede banget cuy. Kinokuniyanya. Dan harga bukunya tuh bisa beda 100 sampai 200 ribu atau bahkan lebih dari yang ada di Jakarta. Gue nggak tahu kenapa, entah pajaknya lah atau bagaimana. I don't know for sure, tapi gue sebagai pembeli biasa merasakan perbedaannya. Jadi kadang tuh, bukan kadang, gue ketika ke Kuala Lumpur hampir selalu beli buku asing, biarpun itu cuma satu. Karena harganya lebih murah daripada Jakarta. Gak bohong gue, dan lebih lengkap. Yang klasik ada, yang baru lengkap. Gila. Aduh enak banget. Gue tuh nggak nggak bakal nggak bakal nolak untuk ke Kuala Lumpur lagi hanya untuk beli buku, karena gue lihat nih walaupun berantakan, gue lumayan suka membeli dan membaca buku untuk gue sendiri. Jadi sekali lagi nih jadi agak kritik ya untuk negara sendiri, tapi ya gue juga pengen negara ini lebih baik, tapi ya sayangnya ada tempat lain yang menawarkan opportunity, kesempatan untuk beli buku dengan lebih murah, dan kenapa tidak. Terus selanjutnya adalah, ini sangat personal sih, 4. Menurut gue makanan itu enak-enak. Dan gue di sana hampir selalu, bukan hampir selalu, ya hampir selalu pesen makan makanan Malaysia, Melayu, Melayu yang khas sana. Karena kan Melayu ada yang Melayu Sumatera, ada yang Melayu Riau, Melayu Bangka, Melayu Malaysia, Melayu yang di Kalimantan, Melayu yang di Borneo, itu kan beda-beda ya. Kayak sangat kaya lah soal kuliner ini. Bahkan kalau kita cuma ngomongin khas Melayunya. Dan gue selalu menikmati setiap porsi yang ada di piring gue. Dari laksa, dari mie wonton, terus nasi telur asin. Ya emang kadang mix sama khas Chinese food ala
Malaysia juga ya, tapi intinya gue sangat menikmati dan entah kenapa kalau gue lihat tempat makan Malaysia ini sangat umum, bahkan di mall maupun di bandara. Gue pribadi sih kayak lumayan takjub ya, karena kalau gue di Indonesia tuh jujur gue ngeliat kebanyakan makan makanan Jepang sih, yang mana gue juga lumayan suka. Bahkan kayak restoran favorit gue, Midori yang ada di daerah Menteng ya juga makanan Jepang cuy. Jadi tuh gue kayak mikir apakah makanan Indonesia itu tidak bisa dijual semasif ini gitu, sepopuler ini. Karena yang gue tahu kayak misalkan rembulan atau seribu rasa, ya enak juga sih, cuma menurut gue harganya lumayan mahal cuy. Sedangkan kalau yang makanan Melayu, atau gue bilang makanan Malaysia aja deh, makanan-makanan Malaysia ini menurut gue harganya juga masih worth it aja, baik yang di mall, airport, maupun di pinggir jalan. Jadi kayak gue tuh seneng makannya, tapi di sisi satu gue jadi mikir, kenapa ya di negara kita kok nggak umum ya di mall-mall, ya paling mie ayam gitu, tapi mie ayamnya juga biasa, lebih enak gerobak. Sedangkan ini menurut gue kalau di Malaysia kayak sama aja, di mall enak, di luar enak, di airport juga enak. Gue nggak ngerti. Maaf banget nih, ini ngomongin soal kenapa gue suka banget ke Kuala Lumpur, Malaysia, tapi sambil bandingin daerah sendiri, karena gue itu greget banget. Ya bisa kok Indonesia kayak gitu juga, cuma why? Kenapa enggak? Oke, lanjut. Terus ini alasan yang sangat personal, yang mungkin nggak semuanya bisa relate ya. Jadi Malaysia, Kuala Lumpur, gue nggak tahu di bagian-bagian Malaysia lain ada apa nggak. Kuala Lumpur ada Donki. Donki ini emang toko di Jepangan ya. Gue pernah lihat Donki tuh di Osaka. Gue nggak tahu Donki tuh ada di Tokyo atau nggak, tapi kayaknya ada juga ya. Kayak emang toko umum dari Jepang gitu. Terus ngejual produk-produk Jepang, makanan Jepang, kue Jepang, snack Jepang, dan sebagainya macamnya. Ini emang bukan specifically hal spesifik tentang Malaysia dan budayanya sendiri, tapi gue pribadi ya juga, gak bohong, juga cukup menikmati budaya Jepang sih. Dan gue sangat suka jajan di Donki. Jadi kadang seharian ke Donki aja juga asik. Kayak misalkan, atau bahkan kayak kita udah jalan-jalan capek, terus malam ke Donki doang. Donki tuh tutup jam 2 malam BTW. Jadi bisa sampai agak dini hari. Juga tetap asik dan rame. Kenapa ya Donki nggak masuk ke Indonesia? Gue heran banget, padahal menurut gue tuh bakal laku abis di Indonesia. Ya mungkin soon ya, tapi gue nggak tahu kenapa. Tapi itu menjadi alasan spesial buat gue untuk mengunjungi Kuala Lumpur atau Malaysia, dan kenapa gue suka banget pergi ke Kuala Lumpur. Kayak misalkan gue ditawarin lagi nih beberapa bulan ke Kuala Lumpur, gue sih ayo-ayo aja. Terus selanjutnya, ini alasan terakhir. Kuala Lumpur tuh deket banget sama Genting Highlands, dan entah kenapa gue pribadi sih nggak pernah bosen ya sama Genting Highlands. Kayak cuacanya adem, terus ya emang sih jatuhnya kadang kayak wisata, bukan kadang, emang jatuhnya sering kali wisata belanja, karena emang ada factory outletnya di situ. Tapi nggak usah beli pun juga menurut gue tetap asik sih, karena adem, bersih, rapi, dan ada kereta gantung dengan pemandangan yang oke banget. Jadi menurut gue sangat worth it selalu untuk mengunjungi Genting Highlands. Kayak kita spare waktu 1 hari untuk mengunjungi Genting Island ketika kita di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan menurut gue pun harga busnya juga nggak mahal-mahal banget. Range-nya tuh 10-20 yang gue cek. 10-20 RM tuh sekitar ya 35.000 sampai 70.000, yang mana ya oke banget lah, orang kita tinggal duduk. Terus ya itu belum cuma tiket pergi sih, belum pulang ya. Jadi itu adalah beberapa alasan kenapa gue selalu suka pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia. Gue tuh seneng juga Singapura, cuma Singapura tuh kayak Singapura juga alasannya mirip-mirip kenapa gue suka kayak Malaysia. Cuma yang minus adalah Singapura mahal. Mahal banget. Ibis budget aja 1 juta cuy per malam. Walaupun emang Ibis budgetnya juga bagus sih. Cuma ya susah nyari kamar murah gitu. Sedangkan Malaysia so far ya kurang lebih kayak Jakarta lah, bahkan sering lebih murah.
Gitu deh. Oke, thank you udah nonton sampai titik ini. Kalau misalkan teman-teman punya pendapat serupa atau komentar apapun, boleh banget langsung share di kolom komentar. Dan gue really appreciate teman-teman yang nonton sampai titik ini. Sampai jumpa di episode atau video selanjutnya. Dadah!